One little phrase here, cause you know sometimes words have two meanings. Tahun 1982, Paul Crouch, seorang pendeta televisi, mengklaim bahwa lagu dari Led Zeppelin mengandung pesan tersembunyi yang berisi pemujaan terhadap setan atau satanisme. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue di Discord channel. Dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang pesan satanisme di lagu Led Zeppelin. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa follow Instagram kita dan subscribe channel kita supaya kalian makin tahu apa aja hal-hal menarik yang terjadi dari setiap musisi di seluruh dunia. Jadi langsung aja, Stairway to Heaven. Lagu dari Led Zeppelin ini bisa disebut mahakarya abadi. Menurut sumber dari stasiun radio di Amerika Serikat, di tahun 1991, lagu ini telah diputar sebanyak 2.874.000 kali di stasiun radio seluruh dunia. Tapi kok bisa lagu sehebat ini berkonotasi negatif? Bahkan ada stereotip yang menyatakan bahwa lagu ini dilarang dimainkan di beberapa toko musik di Amerika. Dan ada juga gugatan dari band Spirit yang mengklaim arpeggio dari intro Stairway to Heaven ini mirip dengan lagunya yang berjudul Taurus. Apa yang negatif dari lagu ini? Apakah dari nadanya atau liriknya? Lagu ini dimulai dari petikan gitar Jimmy Page dengan arpeggio intro yang halus, disambut dengan tiupan People Flute yang mengiringi intro tersebut atas usul dari John Paul Jones, dan kemudian masuk bagian verse yang bernuansa zaman medieval. Lagu ini menggunakan banyak layer overdub yang menciptakan lebih banyak mood. Semua suara dari instrumen lain mulai terbuka ketika ketukan drum John Bonham mulai masuk, dan semakin meningkat intensitasnya sepanjang perjalanan lagu tersebut. Lagu Stairway to Heaven ini seakan menjadi lagu wajib buat semua penggemar rock di seluruh dunia. Semua orang pasti tahu sama lagu ini. Tapi apa mereka nggak tahu lagu ini mengandung pesan pemujaan terhadap setan? Atau mereka nggak ngerti arti dari lirik lagu ini? Awal lirik lagu ini menceritakan seorang wanita yang meyakini semua yang berkilau itu emas. Dan kemudian wanita itu membeli tangga untuk menuju ke surga. Apa maksudnya? Kenapa harus membeli tangga untuk masuk surga? Di tahun 1982, Paul Crouch mengklaim bahwa lagu dari Led Zeppelin ini berisi pesan tersembunyi yang menyatakan pemujaan terhadap setan ketika lagunya dibalik. Crouch menemukan pesan berbau satanisme pada lirik lagu ini di bagian verse ketika mendengarkan lagunya dengan menggunakan teknik backward masking. Nanggabngid na ang dasar, helong ngamgid na do. Ay, nagatnong golbog, namot nakamoy lagi. Golbog. Seperti apa pesan satanisme yang dimaksud Paul Crouch? Oke, coba kita putar lagunya dari bagian verse. Gimana pendapat kalian? Apa ini kebetulan atau disengaja? Banyak ungkapan yang berbunyi setan di sana. Dan ternyata nggak cuma di bagian verse yang mengandung pesan tersembunyi pemujaan setan, tapi keseluruhan lagunya. Coba kalian perhatiin baik-baik keseluruhan lagunya ketika diputar secara backward masking.
Apa maksudnya dari lirik ini? Why? Tuduhan terhadap Led Zeppelin sebagai penyembah setan semakin diperkuat karena Jimmy Page merupakan salah satu penggemar dari Aleister Crowley. Aleister Crowley adalah seorang okultis asal Inggris. Okultisme adalah suatu kepercayaan atas supranatural dan bisa disebut juga sebagai mistisme. Jimmy Page sendiri nggak mau menjelaskan kenapa dia mengidolakan Crowley. Menurutnya, dia banyak mengidolakan pemikir, penyair, seniman, dan penulis-penulis lain yang salah satunya adalah Aleister Crowley yang diberitakan oleh media sebagai satanis atau penyembah setan. Gak cuman itu, tuduhan terhadap Jimmy Page semakin kuat ketika dia membeli rumah bekas Crowley di Loch Ness, Skotlandia. Alasannya membeli rumah itu karena rasa penasarannya terhadap hal-hal misterius pada rumah itu. Jimmy Page sendiri pernah mendeskripsikan Led Zeppelin sebagai sihir. Tapi apa artinya deskripsi Led Zeppelin sebagai sihir? Apakah mereka benar-benar penyembah setan dan menjual jiwa mereka sebagai syarat untuk terkenal menjadi musisi rock? Atau hanya ungkapan hiperbola untuk mengungkapkan bahwa band ini sangat hebat dan seolah-olah dapat menyihir pendengar musik mereka? Dan ada satu hal lagi yang menguatkan tuduhan terhadap Led Zeppelin sebagai penyembah setan, yaitu masing-masing dari personil band ini mempunyai simbol misterius. Simbol ini diambil dari ajaran paganisme kuno, dan simbol ini memiliki arti khusus untuk masing-masing personilnya. Seperti Robert Plant yang memakai simbol Dewi Mat. Menurut buku The Secret Symbol of Mew yang ditulis oleh James Cruikshank, simbol ini memiliki arti keseimbangan dan keadilan. Dan simbol dari Dewi Mat ini sering dipakai oleh para raja Fir'aun sebagai kedudukan mereka menegakkan keadilan. Sama halnya seperti simbol yang dipakai oleh John Bonham dan John Paul Jones. Simbol mereka diambil dari buku yang sama, yaitu The Book of Signs yang ditulis oleh Rudolf Koch. John Bonham memakai simbol trilogi yang berarti hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Di dalam agama Kristen, simbol ini memiliki arti trinitas. Untuk John Paul Jones sendiri memilih memakai simbol trioval yang memiliki arti kehebatan, persatuan, dan kepercayaan. Tapi, yang paling kontroversial adalah simbol yang dipakai oleh Jimmy Page. Jimmy Page memakai simbol Zoso. Pada awalnya, tidak ada yang tahu arti simbol ini selain Jimmy Page sendiri. Banyak orang yang berspekulasi arti dari simbol ini adalah gambaran dari masing-masing personil Led Zeppelin.
Tapi setelah ditelusuri, simbol ini diambil dari buku Ars Magica Artefici yang ditulis oleh Gerolamo Cardano sebagai salah satu simbol zodiak Saturnus untuk pemujaan gaib. Simbol ini juga ditulis oleh Aleister Crowley dalam buku Equinox yang identik dengan Lucifer atau iblis. Kembali ke masalah lagu Stairway yang diputar secara backward masking. Entah kebetulan atau disengaja, lagu ini menyampaikan pemujaan terhadap setan. Tapi gimana sebenarnya kalau lagu ini diputar secara normal? Oke, menurut gue lagu ini berisi pemahaman tentang Tuhan. Cerita tentang konsep awal penciptaan manusia. Di dalam kepercayaan Nasrani dan Islam, konsep ini dikenal dengan penciptaan Adam dan Hawa. Pada dasarnya, lagu ini menceritakan perintah Tuhan untuk manusia, mengikuti ajaran Tuhan atau mengingkarinya. Di awal lagu ini Robert Plant berusaha memunculkan sosok seorang wanita di dalam liriknya. Dan menurut pemahaman gue, wanita yang dimaksud oleh Robert Plant ini adalah Hawa. Pada konteks ini dibayangkan apa alasan Hawa memakan buah terlarang, dan kenapa iblis membujuk Hawa untuk memakan buah tersebut. Di bagian lirik ini menceritakan seorang perempuan yang yakin bahwa manusia dengan jiwa berkilauan itu berharga, yang mana makna dari lirik ini mengandaikan suatu keadaan di mana umat manusia saling mengasihi sesama dan membantu untuk kebaikan semua. Dan di bagian ini mempertanyakan perintah Tuhan yang melarang memakan buah dari pohon tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan iman kita terhadap Tuhan, karena menyandarkan ukuran baik buruk kepada pemikiran independen dan bukan mengacu kepada keabsolutan kebenaran Tuhan. Tapi ini adalah hal yang lumrah di mana manusia diberi akal dan pikiran. Tapi dari berbagai fakta yang telah diungkapkan oleh beberapa orang yang mencoba menguak misteri lagu ini, gak ada alasan yang kuat untuk mengungkapkan bahwa Led Zeppelin adalah pemuja setan. Karena di zaman itu belum ada teknologi yang bisa memutar lagu secara backward masking. Terus apa alasan lagu ini dilarang dimainkan di beberapa toko musik? Tren ini bermula dari film Wayne's World. Ketika salah satu adegan di toko musik, Wayne mencoba memainkan arpeggio intro lagu Stairway to Heaven menggunakan gitar Fender Stratocaster dengan nada yang tidak mirip sama sekali. Dan seketika itu juga penjaga toko tersebut langsung menghentikan permainan gitar dari Wayne. Dan dari sanalah tren ini menyebar. No stairway. Denied. Oke, balik lagi mengenai lagu Stairway yang diputar secara backward masking. Sebenarnya gak cuma lagu dari Led Zeppelin yang menyimpan pesan tersembunyi. Banyak banget lagu yang menyembunyikan pesan rahasia ketika diputar secara backward masking. Beberapa band dan musisi dunia yang menyembunyikan pesan rahasia di dalam lagunya adalah The Eagles, Pantera, Judas Priest, Justin Bieber, Lady Gaga, dan masih banyak lagi. Tapi yang jadi pertanyaan di sini adalah, kenapa selalu ada peran satanisme dan Illuminati di dalam dunia musik? Apakah musik dinilai menjadi hal yang strategis untuk menyebarkan paham mereka? Dan apakah semua musisi yang terlibat adalah bagian dari Illuminati? Terlepas dari keterkaitannya mereka dengan pemujaan setan atau hanya penggemar mistisme, menurut gua lagu Stairway to Heaven ini benar-benar mahakarya abadi dari Led Zeppelin. Lagu ini akan tetap diputar oleh penggemar musik rock selamanya. They say that Led Zeppelin sold their souls to Satan. Come on, guys, you know you did. There's no other way to explain your ungodly talents. I just want to say thank you because while you're in hell, the human race will cherish your heavenly jams till the end of time. It's a small price to pay. We love you. Best band ever.